kalian itu pasti dan pasti akan kita lalui, karena negeri akhirat itu maka pintu pertamanya yaitu kematian, yaitu masuk alam barzakh. Maka oleh sebab itu dengan peringatan Allah tadi itu harusnya menjadi dasar kita, pijakan kita saudara-saudaraku, untuk mengevaluasi diri kita. Bagaimana sholat berjamaah 5 waktu kita, bagaimana silaturahim kita, bagaimana amal-amal sunat kita, bagaimana puasa-puasa sunat kita. Termasuk pada bulan Muharram ini sangat dianjurkan kita untuk berpuasa sunat 10 hari pertama. Kalau itu terasa berat, maka mungkin kita lakukan dengan Senin Kemis. Dan kalaupun itu terasa berat, paling tidak sebagaimana anjuran Rasulullah SAW pada saat pertama dia datang ke Madinah, lalu yang dia ketemukan itu adalah masyarakat Yahudi mengerjakan puasa. Maka baginda Rasul menyuruh para sahabat, coba kau lihat puasa apa yang dilakukan oleh mereka. Setelah ditanya, itulah puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, yaitu dalam rangka bersyukur umat Yahudi atas kemenangan Nabi Musa, yaitu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman Firaun bersama pasukan dan bala tentaranya. Maka orang-orang Yahudi puasa hari Asyura. Maka baginda Rasul SAW katakan untuk membedakan puasanya orang Yahudi dan umatnya, untuk itu puasalah kalian hari yang ke-9, hari Tasyu'a. Maka kalau tidak bisa 10 hari, paling tidak 2 hari, yaitu Tasyu'a dan Asyura, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Karena ini adalah bagian daripada anjuran dan sunnah kekasihnya, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu saudara-saudaraku, momentum tahun baru Hijrah 1447 ini merupakan sebagai wadah kita, landasan kita, muhasabatun nafs, mengevaluasi amalan kita setahun sebelumnya, apa yang kita sudah perbuat sebagai tabungan akhirat kita. Maka oleh sebab itu hadirin saudara-saudara, bukankah yang terpenting dalam kehidupan kita di dunia menuju akhirat ini adalah iman dan amal kita? Ini yang harusnya menjadi persiapan dan evaluasi kita. Kadang-kadang kita mohon maaf terlalu mementingkan hal-hal yang tidak penting, tetapi sesungguhnya yang penting-penting tidak kita atur, tidak kita rencanakan, tidak kita siapkan. Maka kita ini kena dengan apa yang Allah firmankan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk kubur, baru di dalam kubur kita menyadari. Menyesallah di situ, maka penyesalan pada saat itu tidak ada artinya. Maka untuk hal ini ada baiknya kita juga menyimak apa yang dinasihatkan oleh baginda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzan, wa azinu lil ardil akbar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Hadirin sidang jemaat rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah motivasi kepada kita. Beliau menyampaikan, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yawmuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin saudara-saudaraku,
Maka dalam momentum daripada tahun baru Islam ini, paling tidak ada dua hal penting yang seyogianya kita lakukan di awal tahun baru Islam 1447. Yang pertama, mengukur kualitas iman dan Islam kita. Tentu yang kita ukur apa yang sudah kita lakukan, bagaimana kualitas iman dan Islam kita dan ketakwaan kita pada tahun 1446 Hijrah tersebut. Dan dari dasar pijakan kita akan perbaiki, kita akan motivasi diri kita dan keluarga kita untuk berpacu di tahun 1447. Maka kaitannya dengan ini juga Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan hadisnya, Man kana yawmu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yawmu miswan fi fahuwa maghbun, wa man kana yawmu syarran min amsi fahuwa ma'mun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dengan momentum tahun baru 1447 Hijriah, maka sebagai umat Islam, bagaimana kita tampil menjadi muslim yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Maka oleh sebab itu, para sahabat pernah bertanya terkait dengan ini, Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Qila, ya Rasulullah, fa ayyun nasi syarrun? Qala, man qala umruhu wasa amal. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Beliau ditanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan berkaitan dengan ini, tidak sedikit kita itu kadang-kadang membanggakan umur kita panjang. Kalau kalian adalah hadirnya kemarin sore, bahkan kalian sunatku saya yang pangku, umur saya sudah sekian, si bulan mengatakan. Bukan itu yang harus kita banggakan. Harusnya kita merenungi dengan umur yang panjang itu apa yang sudah kita lakukan. Allah menanyakan kita, apa yang sudah kamu lakukan untuk hari esokmu. Harusnya ini menjadi pedoman kita. Maka mudah-mudahan di tahun 1447 Hijriah ini, masjid dan musala kita semakin makmur, pengajian kita juga semakin semarak. Dunia ini tidak ABG lagi, saudara-saudaraku. Dengan kejadian apa yang terjadi di Timur Tengah itu adalah harusnya menandakan, mengingatkan kepada kita, kiamat itu semakin dekat. Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa, harusnya kita menyiapkan iman dan amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Ayyul muslimin khair? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Siapakah muslim yang terbaik? Beliau menjawab, muslim yang terbaik adalah siapa saja yang kaum muslimin lainnya selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka mari kita perbaiki lisan kita perbaiki amalan kita. Yang harusnya kita lakukan adalah semakin sibuk mengevaluasi dan muhasabah diri kita, amal kita, iman kita bagaimana. Karena sesungguhnya yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah kematian. Bertambahnya umur kita, hakikatnya berkurangnya jatah hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita motivasi, keinginan dan kesenangan terhadap hal-hal yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari menuju tempat-tempat yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.